Sebelumnya kita udah sampai pada satu titik kesimpulan yang semoga bisa disepakati bersama, yaitu kita perlu keyakinan yang tidak hanya untuk meraih kemenangan, mendapatkan kekayaan, dan mendapatkan kesuksesan dunia umumnya, tapi juga kita mengharapkan kita ada punya keyakinan yang bisa memuaskan akal, hati, dan jasmani kita. Jadi keyakinan yang membuat kita bisa bahagia di kondisi apapun yang kita hadapi. Jadi keyakinan juga yang membuat kita nggak kehilangan arah. Nah, di sini sekarang Papa mau menjelaskan ini, menceritakan salah satu kisah, satu kisah sahabat. Jadi sebenarnya banyak cerita orang sukses di dunia Islam yang bahagia di dunia dan juga dia mendapat jaminan kebahagiaan di akhirat. Nah, contoh yang paling utama tentu saja sebenarnya bukan sahabat sih ya, tapi Nabi Muhammad SAW. Beliau itu orang yang tersukses dari semuanya. Tapi kisah hidup atau sirah beliau mungkin harapannya sih bisa kita diskusikan nanti secara khusus. Oke, jadi kali ini cerita kita adalah tentang Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini belum masuk Islam, namanya itu Abdul Ka'bah. Abdul itu artinya hamba, Ka'bah tuh ya Ka'bah. Jadi Abdurrahman bin Auf tuh sebelum masuk Islam, nah ini jadi namanya itu adalah hambanya Ka'bah, atau di riwayat lain namanya adalah Abdul Amr. Jadi hamba dari salah satu berhala yang ada di dalam Ka'bah. Nah, ia jadi muslim sejak awal kedatangan Islam, bahkan sebelum Nabi menjadikan Baitul Arqam sebagai tempat pertemuan dan markas penyebaran dakwah. Nah, siapa ini Abdurrahman bin Auf ini? Sebagai gambaran, dia ini orang ke-8 yang menerima Islam. Jadi Nabi Muhammad menyebarkan Islam yang paling pertama itu kan ke Siti Khadijah istrinya, kemudian ke Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Beliau ini orang yang ke-8. Jadi ini beliau Islam 2 hari setelah Abu Bakar. Usia Abdurrahman bin Auf itu lebih muda 10 tahun dari Nabi. Jadi dia kemungkinan yang masuk Islam itu usianya sekitar 30 tahunan. Nah, sebelum masuk Islam ini Abdurrahman bin Auf sudah biasa dagang ke Yaman. Jadi kalau dibilang pengikut Nabi itu di awal-awal sebagian besar orang miskin, sebenarnya enggak juga. Ini salah satunya Abdurrahman bin Auf ini bukan dari kalangan miskin atau budak. Dia lumayan mapan. Jadi lumayan kaya pas di Mekahnya. Nah, pertanyaannya adalah pertama, apakah karena kemapanannya ini Abdurrahman bin Auf aman tentram memeluk Islam di kota Mekah? Dia kan mapan, cukup kaya, kan? Nah, menurut kalian gimana? Enggak. Jadi apa yang dirasakan oleh Malcolm X dan keluarga itu dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah di awal-awal keislamannya, termasuk Abdurrahman bin Auf ini. Jadi sejak keislamannya Abdurrahman bin Auf juga diperlakukan secara aniaya tuh oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Jadi kekerasan tuh ya biasa orang yang baru masuk Islam itu di saat itu. Nah, kemudian bagaimana waktu ada perintah hijrah? Rasulullah tuh pertama memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ke Afrika. Jadi karena makin lama itu makin biadab orang-orang Mekah. Nah, Nabi memerintahkan berlindung dulu deh ke Habasyah supaya tidak teraniaya, tidak tersiksa terus di kota Mekah. Nah, si Abdurrahman bin Auf ini dia termasuk dalam rombongan itu. Jadi dia termasuk orang muslim yang dianiaya di Mekah. Habis dari Habasyah, balik lagi ke Mekah, lalu hijrah kedua kalinya ke Habasyah untuk mencari perlindungan lagi-lagi karena Quraisynya makin menjadi-jadi, bahkan sampai akhirnya karena begitu parahnya intimidasi di Mekah, dan Nabi Muhammad juga saat itu sudah kehilangan pelindung utamanya. Pelindung utamanya itu kan Abu Thalib, paman beliau. Paman beliau itu termasuk pemimpin di suku Quraisy. Dia pemimpinan Bani Hashim.
Nah, sebelumnya Nabi Muhammad tuh relatif terlindungi karena orang-orang segen sama si Abu Thalib ini. Nanti begitu Abu Thalibnya meninggal, udah nggak ada perlindungan lagi. Maka turunlah perintah hijrah dari Allah ke Rasul untuk hijrah ke Madinah. Nah, seperti mungkin kita ketahui, Nabi itu hijrahnya belakangan, tapi kaum muslimin itu udah hijrah duluan ke Madinah, termasuk di dalamnya Abdurrahman bin Auf ini. Nah, sekarang hijrahlah kaum muslimin dan Nabi Muhammad ke Madinah, singkat cerita. Nah, apa yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf saat hijrah ke Madinah? Karena mereka itu berhijrah itu ya sembunyi-sembunyi, jadi dalam tanda kutip sebenarnya melarikan diri. Jadi boro-boro bisa bawa harta benda gitu kan. Jadi Abdurrahman bin Auf juga dan muslimin yang lain itu hampir nggak bawa apa-apa kecuali baju yang melekat pada tubuhnya. Jadi harta mereka tinggalkan, keluarga juga mereka tinggalkan demi memenuhi perintah hijrah Rasulullah ini. Jadi Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah itu dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa. Nah, di Madinah kemudian Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf itu, jadi semua saudara sahabat-sahabat Nabi itu yang dari Mekah itu dipersaudarakan dengan orang-orang di Madinah. Nah, termasuk juga Abdurrahman bin Auf. Dia dipersaudarakan dengan siapa? Dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, Sa'ad ibn Rabi, seorang kaya di Madinah. Nah, begitu dipersaudarakan, ini hebatnya persaudaraan di Islam. Jadi Sa'ad ini ngasih tawaran yang menggiurkan pada Abdurrahman bin Auf. Tawarannya gini, nah, saudaraku, aku seorang terkaya di Madinah. Ambillah separuh hartaku yang kau suka. Aku juga punya istri. Pilih yang kau suka, nanti ku ceraikan dan nikahilah. Jadi sampai istri aja ditawarin ke Abdurrahman bin Auf. Nah, tapi jawaban Abdurrahman bin Auf apa? Moga-moga Allah memberkati Anda, istri dan harta Anda. Kemudian dulani ala suk itu statement terkenal dari Abdurrahman bin Auf. Jadi dia menolak harta, menolak istri yang ditawarkan oleh saudara barunya ini, tapi yang diminta adalah tunjukkan letak pasar agar aku dapat berniaga. Nah, dari situlah kemudian ternyata memang Allah karuniakan kehebatan dan keberkahan beliau dalam berbisnis. Jadi kalau orang mikir bisnis itu perlu modal, Abdurrahman bin Auf yang pasti nggak ada modal harta yang dia bawa. Dan kalau ada orang yang bilang bahwa dagang itu harus rugi dulu, Abdurrahman bin Auf tuh enggak. Begitu dagang langsung untung. Nah, untungnya apa? Waktu hari pertama dia untung dapat minyak samir dan susu. Nah, dagang itu dan sampai akhirnya beberapa hari kemudian dia udah bisa mengumpulkan sampai bisa harta sampai bisa membeli sebongkah emas. Dan apa yang dilakukan setelah dapat emas itu? Bukan dijadiin modal. Nah, Abdurrahman bin Auf minta ke Nabi, pengen kawin, tolong nikahkan. Nah, modalnya sebongkah emas. Jadi kalau Divi punya harta, jangan dipikirin buat jadi modal usaha apa-apa dulu. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf punya duit cukup, kawin. Nah, begitu kawin, makin berkah ternyata, makin kaya raya. Jadi banyak yang bilang, tadi kan Papa gambarin ada ini ya, tangan yang berkilauan emas gitu kan. Nah, ini banyak yang bilang Abdurrahman bin Auf ini manusia bertangan emas. Dia pebisnis ulung, sangat sukses, sehingga dia sampai heran pada dirinya sendiri. Dia sampai pernah berkata, saya tuh heran terhadap diri saya sendiri, katanya. Seandainya saya ngangkat batu, di bawahnya itu pasti akan ditemukan emas dan perak. Jadi begitu gampangnya dia nyari harta. Jadi Nabi pernah mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf ini akan jadi sahabat yang paling lambat masuk surga karena kekayaannya. Jadi kalau kita kaya itu kan hisabnya lama. Ditanya, hisab itu hitungannya. Hartanya didapat dari mana, halal apa enggak, dibelanjakan buat apa. Nah, hartanya banyak, makin banyak pertanyaannya. Jadi gara-gara sabda Nabi itu, nah Abdurrahman bin Auf terngiang-ngiang terus itu. Ya, gue bisa masuk surga, tapi katanya lambat. Dia berusaha pengen cepet juga dong masuk surganya. Dan untuk itu dia berusaha miskin. Nah, jadi setelah perang Tabuk tuh udah kisah, setelah perang Tabuk,
kurma di Madinah yang ditanggalkan sahabat itu kan jadi busuk. Kan pada perang tuh, tinggalin kota. Kurma itu pada busuk, harganya jatuh. Abdurrahman bin Auf pengen miskin, dibeli semuanya tuh. Jadi dengan semua harta yang dia punya saat itu, dia beli, dia borong semua kurma busuk milik sahabat tadi dengan harga yang bagus. Jadi semuanya seneng, bersyukur, alhamdulillah kurma yang tadinya dikhawatirkan gak laku, tiba-tiba laku keras gitu kan. Diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat Nabi gembira, Abdurrahman bin Auf juga gembira. Kalau sahabat lain gembira sebab semua dagangannya laku kan, yang busuk-busuk itu. Kalau Abdurrahman bin Auf gembira juga sebab berharap jatuh miskin. Nah, tapi kehendak Allah beda. Ternyata begitu dia udah beli borong tuh kurma busuk, rencana Allah ternyata tiba-tiba datang utusan dari Yaman bawa berita. Raja Yaman itu mencari kurma busuk. Di Yaman sedang berjakit, wabah penyakit menular, dan obat yang cocok itu adalah kurma busuk. Jadi diborong tuh kurma busuknya Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Yang busuk aja dibayar di 10 kali lipat harga kurma yang biasa. Jadi gak jadi miskin. Jadi orang lain berusaha keras jadi kaya, sebaliknya Abdurrahman bin Auf itu berusaha keras jadi miskin, tapi selalu gagal. Nah, ini adalah Abdurrahman bin Auf adalah contoh orang yang gagal miskin. Nah, ini kedermawanan Abdurrahman bin Auf itu sangat terkenal. Jadi dia punya harta disedekahkan. Di zaman Nabi juga dia sempat pernah menyedekahkan separuh hartanya. Begitu Nabi bilang infakkan harta di jalan Allah, dia langsung infakkan separuh harta. Kemudian berinfak lagi 40.000 dinar. 40.000 dinar itu berapa ratus miliar ya. Abdurrahman bin Auf juga pernah memberikan wasiat pada semua sahabat yang mengikuti perang Badar dengan 400 dinar. Jadi setiap orang yang ikut perang Badar disantuni sama Abdurrahman bin Auf sebesar 400 dinar. Jumlah yang ikut perang Badar itu kira-kira 100 orangan yang masih hidup. Nah, 400 dinar kali 100 itu 40.000 dinar, setara dengan 77 miliar. Nah, Utsman radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib termasuk yang sebenarnya nggak miskin, ikut menerima warisan Abdurrahman bin Auf ini. Karena kalau menurut Utsman bin Affan, harta Abdurrahman bin Auf itu yang paling halal dan bersih, jadi paling berkah. Jadi dia meskipun punya harta tetap mau menikmati warisan dari Abdurrahman bin Auf supaya dapat berkahnya. Kemudian yang Bapak ingin sampaikan juga, Abdurrahman bin Auf ini nggak hanya dermawan, tapi juga saat jihad memanggil, dia selalu ikut dalam peperangan bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berpuluh-puluh kali ikut melakukan peperangan, dan Abdurrahman bin Auf selalu ikut. Beliau ahli Badar. Badar itu perang pertama yang besar antara muslimin dengan orang kafir. Kemudian juga dia ikut serta di perang Uhud. Di perang Uhud itu kan muslim yang tadinya unggul tiba-tiba berbalik terserang karena ada satu kasus. Nah, ini di Uhud ini banyak yang banyak yang meninggal, banyak yang cedera. Nabi Muhammad pun kan rontok giginya, patah giginya, luka juga tertancap di pipi. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf juga ikut perang macam-macam termasuk Uhud, dia mendapatkan sampai 25 luka di sekujur tubuhnya. Jadi sampai akhir hayatnya kakinya itu pincang. Setelah Uhud kakinya pincang, bicaranya juga jadi cadel karena giginya rontok. Jadi dia jihad memanggil selalu datang. Jadi kalau nggak ada perang, beliau dagang. Kalau ada panggilan perang, dia perang. Kemudian ilmu beliau juga luas. Jadi keimanan dan amal ibadahnya jangan ditanya. Beliau sahabat utama Rasulullah, salah satu dari 10 orang yang dinyanyikan masuk surga semasa ia hidup. Jadi ada 10 orang sahabat yang masih hidup aja udah dijanjikan surga. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf ini. Nah, kemudian juga beliau terkenal keilmuannya. Mungkin kasusnya bisa saya sampaikan saat Umar radhiyallahu anhu Umar bin Khattab hendak ke Syam. Kemudian di Syam itu sedang dilanda wabah kayak sekarang gitu. Ada kayak macam corona zaman itu. Nah, kemudian para sahabat tuh berselisih, ini sebaiknya lanjut apa enggak. Ada yang bilang
Nah, kalau kita udah mutusin keluar dari tempat tinggal kita, ya harus lanjut terus. Harus sampai ke tujuan. Tapi ada yang bilang juga, ya baliklah, mendingan balik, ngapain mendatangi tempat wabah gitu kan, tempat penyakit. Nah, kemudian pada akhirnya setelah diskusi, Umar bin Khattab itu mutusin balik aja deh. Jadi bersama 6 orang sahabatnya, udah jangan antar lagi lah ke Syamnya. Kita mendingan balik aja. Nah, kemudian salah satu sahabat, Abu Ubaidah, sahabat yang terkenal juga, dia mempertanyakan keputusan Umar ini. Apakah kita berusaha berlari dari takdir Allah Azza wa Jalla? Umar menjawab, nah, seandainya selainmu yang mengucapkan hal itu, wahai Abu Ubaidillah, mungkin dia akan marah gitu ya, Umar ini. Tapi kata Umar, kita ini berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi kalau kita sampai ke tujuan sana itu takdir Allah, kalau kita kemudian berbalik arah, kemudian kembali ke rumah kita, itu juga takdir Allah. Nah, kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf ini. Abdurrahman bin Auf bilang apa? Nah, ini dalam hal ini saya punya ilmunya. Karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Faidza sami'tum bihi bi'ardin fala takdamu alaihi." Jadi jika kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan apabila wabah terjadi di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar lari darinya. Itu sabda Nabi yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf. Kisahnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, kita kan lagi ngomongin keyakinan. Iya kan? Dilan ya? Nah, pertanyaannya kemudian adalah keyakinan seperti apa sih yang ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf di dalam kondisi-kondisi yang dia hadapi. Jadi tadi Papa udah tampilkan, ceritakan Abdurrahman bin Auf itu ikut disiksa di awal keislaman, mengikuti Nabi yang pengikut dan pelindungnya sedikit. Keyakinan apa di situ? Abdurrahman bin Auf punya keyakinan apa? Kenapa mau ikut disiksa? Itu kan? Di awal keislaman itu. Kemudian juga pada saat diperintahkan hijrah, Abdurrahman bin Auf itu rela meninggalkan harta dan keluarganya saat hijrah. Keyakinan apa, seperti apa yang bisa menyebabkan dia rela meninggalkan harta dan keluarga seperti itu? Kemudian saat ditawari banyak kemudahan, harta sampai istri oleh sahabat saudara barunya di Madinah, Abdurrahman bin Auf kemudian memilih mandiri di Madinah. Ini keyakinan apa yang melandasi kenapa dia lebih memilih ini daripada menerima bantuan tadi? Kemudian Abdurrahman bin Auf juga menyedekahkan banyak harta kan, membantu membela kaum muslimin, bahkan berusaha miskin. Nah, keyakinan seperti apa yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf mengambil keputusan tindakan seperti ini? Kemudian juga begitu diperintahkan perang, dia dengan semangat ikut dalam peperangan, dalam jihad. Disuruh ibadah, dia rajin ibadah. Suruh mencari ilmu, dia juga termasuk yang rajin, semangat mencari ilmu. Ya, ini keyakinan yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf itu adalah akidah Islamiyah. Karena keyakinan yang kokoh dan total akan kebenaran Islam, kebenaran Allah dan kebenaran Rasulullah. Nah, ini akidah Islamiyah. Kalau secara bahasa itu diartikan tuh ada al-aqdu, itu ikatan. Terus yang kedua tuh apa bacaannya Mama? Tausiku itu kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu itu mengokohkan atau menetapkan. Atau ar-rabtu bikuwatin, mengikat dengan kuat. Ini arti atau akar kata dari akidah. Kemudian para ulama akhirnya merumuskan ini. Kalau akidahnya adalah akidah Islamiyah, itu artinya apa? Kita tahu makna akidah tadi. Jadi kalau udah bicara akidah itu pasti keyakinan, keimanan yang teguh, nggak bisa goyang lagi kalau teguh tuh kan.
dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban dan ketaatan. Nah, ini yang sudah ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf sebenarnya. Dia memiliki akidah atau keyakinan kokoh ini. Beliau ini yakin hanya kepada Allah dalam segala hal, sehingga dia benar-benar menjadi muslim. Muslim itu kan, Islam itu artinya pasrah. Dan begitu kita sudah jadi orang Islam, pasrah total kepada Allah. At the end, tujuan orang Islam itu hanya mengharapkan ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah, setelah melihat contoh kehidupan Abdurrahman bin Auf, menurut kalian sikap positif apa yang muncul dari akidah atau keyakinan yang kokoh dari Abdurrahman bin Auf ini? Oke, mohon dijawab. Dan ini akhir sesi kita malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya